mencirikan salah satu bahwa kita fasilitasnya lengkap ya. Iya, lengkap banget. Emang di sini agak beda sih, bahkan sama di prodi sebelah juga kita agak lain. For your information ya teman-teman semua ya. Jadi Mera ini angkatan pertama dan siswa undangan. Jadi kesini tidak melalui skema apapun. Ya kita memang undang yang terpilih lah gitu. Dan saat itu kita mulai nggak punya apa-apa nih di prodi ini ya. Iya. Even kelas kita masih numpang, fasilitas nggak ada. Kemudian ya kita cuma hanya mengandalkan kurikulum sama dosen aja udah dua itu. Akhirnya bisa jalan. Tapi sepanjang itu kita melakukan investasi segala macam dan alhamdulillah dapat support dari yayasan, dari fakultas ya, dari rektorat juga alhamdulillah mendukung sampai bisa digital jadi yang seperti ini dan berbeda. Oke, mungkin cuma ada satu nih yang punya ini ya. Kita tuh berencana punya lulusan ada 3 macam. Yang pertama jadi digital marketer, business analyst. Oh, pada tahu, udah pada tahu. Business analyst Bukan business analyst, data analyst. Sama satu lagi kita mau jadi entrepreneur startup. Jadi kita mau ngebikin usaha rintisan yang berbau digital. Nah, kira-kira kalian bertiga ini seneng yang mana sih? Entrepreneur startup sih. Oke, jadi nanti harus bisa ini dong bikin digital aplikasi ya. Tapi kemana aja sih sebenarnya bisa aja, cuman kalau misalnya lebih ditanya hati sih entrepreneur tadi lebih keren aja gitu rasanya. Keren banget. Sebenarnya kita ngeliat kebutuhan sih ya. Emang lagi banyak butuh yang pengen bikin startup. Apa namanya? Iya, bikin startup gitu. Kalau ya gimana? Aku lebih ke data analis. Oh, data analis. Ini jago nih. Apa Anda kemakan iklan di Instagram? Gaji data analis. 2 digit. 2 digit. Ayo. Enggak sih. Data analis ya? Kenapa? Karena emang senang hitung-hitungan kah? Senang analisis? Sebenarnya bukan karena senang hitung-hitungan, cuman karena pengen aja dan dukungan dari. Ada dukun ya? Ada dukun. Ada mbak dukun. Asik. Ada dukungan dari orang tua juga. Oh, udah data analis aja gaji 2 digit gitu. Iya benar. Mak gue kemakan omongan dia. Bilangin mama jangan main Instagram mulu gitu ya. Kebanyakan iklan itu. Mama main TikTok aja nggak usah main Instagram. Ya, lebih parah dong. Nah, TikTok live terus nih. Kalau Mera gimana Mera? Mera mikrofonnya miring Mera. Iya, enggak apa-apa, maaf ya. Siap. Iya, siap. Mera terlalu bersemangat ya, pembayu ya. Iya, Pak ya. Sama saya juga pengennya sih entrepreneurship Pak, startup gitu. Startup ya. Tapi belum tahu sih ini kan udah bikinnya. Ini kan ini juga sambil bersosialisasi saya ya. Jadi semester 1, 2, 3, 4 itu adalah mata kuliah yang basic banget sebetulnya. Nanti mereka ini mahasiswa itu akan masuk ke semester 5 mulai ada opsi buat magang, kemudian udah ada mulai opsi buat ngambil kuliah konsentrasi dan lain-lain. Kebayang nggak kira-kira kalau mau jadi data analis dulu deh? Ini nggak ada yang mau jadi digital marketer di sini? Ada yang di belakang layar kalau kebetulan yang pengen jadi digital marketernya. Ini harus ditanya sih. Ini. Harus sih. Sini dong. Hai. Sini. Gimana? Kenapa kalau jadi digital marketer tuh kira-kira apa sih yang harus disiapin? Digital marketer, mental. Oh, padahal itu fondasi utama cari duit tuh marketingnya. Luar biasa, mental. Oke. Kalau apa ya bahasanya? Kalau entrepreneur startup itu kan sebenarnya yang paling, kalau menurut saya itu adalah yang paling komplit ya, paling rumit gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari apa yang udah dipelajarin sendiri di sini, bekal apa sih yang udah dipunya? Coba Leo. Bekal yang udah dipelajari di sini tuh apa ya? Yang paling dasar deh, simple. Kalau dari basic digital tuh kayak Pak Dion selalu netapin kejujuran ya. Jujur benar, kejujuran adalah paling utama. Baru kali ini saya merasakan ujian tapi tidak ada pengawas guys. Pak Dion. Tuh siapa? 1000. Kejujuran Iya, itu kayaknya tuh paling mantep sih karakter untuk nih.
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aduh, Terima kasih. Kayak kejujuran itu paling utama lah dalam hal jadi Bisnis gitu ya. Itu bukan kata saya atau kata Nabi saya itu. iya sih benar kata Nabi Muhammad ya benar sih. Iya, Masya Allah. Saya cuma ikut aja nge-quote, nge-quote beliau. Kalau iya gimana ya? Apa? Kira-kira kenapa sih kan baru semester 2 nih tapi kepikiran kenapa pengen jadi data analis ya? Selain ya kan namanya juga mama tadi kan ngarahin gitu ya. Tapi kan pasti ada pilihan sendiri. Oh, cocok nih sama gue bener data analis. Kira-kira kenapa sih? Apalagi sebelumnya urusan anak TK loh. Iya sih, agak sedikit membanding ya. Cuman ya karena pengen aja sih, udah gitu aja. Pengen aja. Oh, belum Pengen nyampe aja. kelas hitung-hitungan yang lebih advance ya. Iya, belum. Sekarang masih santai-santai Iya. jadi kayak Belum ketemu mata kuliahnya Pak Freddy mungkin, Pak. Iya. Nanti ada mata kuliah data analytics ya, ada digital marketing analytics. Kemudian apa lagi? Oh, nanti terakhirnya di data science gitu. Kok agak terdengar ribet ya? Iya. Jadi kalau konsentrasinya nanti yang ikutan ngambil data analis itu akan terakhirnya di data science. Oh. Ya, Jadi itu tuh gimana sih Pak? Kan ada 3 konsentrasi kan, terus nanti di semester berapa kita harus fokusnya gitu? 5. 5. Terus nanti SKS-nya beda-beda nggak sih setiap konsentrasinya? Beda konsentrasi itu kan pilihan. Jadi kita di semester 5 itu kok jadi gue yang diwawancara. Jangan kita bertanya, Pak. Kita bertanya, Pak. Iya. Jadi di semester 5 itu nanti kalian sudah menentukan mau antara 3 itu mau ngambil yang mana. Let's say data analis ya. Data analis nanti kalian ada konsentrasi di semester 5 itu udah mulai konsentrasi. Kalau di prodi lain di manajemen akuntansi itu konsentrasinya semester 6. Kalau di kita konsentrasinya itu semester 5. Tapi cuma satu mata kuliah konsentrasi. Misalkan yang data analis itu langsung di semester 5 ketemu dengan data science. Ya. Nah, biasanya data science itu dimulai dari data engineer, kemudian data analytics itu sendiri, baru data science. Makanya konsentrasinya ada di semester 5. Nanti semester 6-nya dia belum magang. Ada 2 hal. Konsentrasi juga yang harus dijalanin mata kuliahnya sambil magang. Wow. Ih, kalau katanya nih Dan kita magangnya itu magang wajibnya itu 18 SKS di bisnis digital. Jadi 9 di semester 6 sama full di semester 7. Semester 8 kalian baru nyusun. Jadi semester 6-7 itu udah nyiapin siap-siap. Berat aja lah. banget. Berarti yang namanya kuliah kerja nyata nggak ada berarti di kita. Kuliah kerja nyata nggak ada, kita langsung kerja. Langsung kerja, nggak kuliah, kita langsung kerja. Gitu. nggak salah berarti ya? Nggak salah. Cuman kita akan ngutamain dengan apa namanya yang ada kerja sama kita ya. Pasti kita misalkan Leo mau misalkan Bayu deh mau jadi digital marketer, kita akan coba masukin ke teman-teman kita yang kerja sama kita, agensi-agensi gitu. Kita coba masukin ke sana teman-teman untuk ya bekerja lah di sana ya. Kita ya magang lah. Bisa juga kalian nanti magang tuh ada 4 ya. Kalau magang tuh nggak hanya cuman kerja di perusahaan, tapi kita bisa jadi project bisnis. Biasanya yang entrepreneur nanti kalian akan project bisnis, bikin produk. Terus kita akan melihat berapa sih keuntungan kalian, nanti akan diadukan gitu ya. Akan di apa ya namanya? Akan disidang gitu loh. Gimana sih bisnis yang kalian bangun seperti apa kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang data analis nanti ya mungkin kerja di bidangnya di startup bisa kan. Apapun sekarang bisa jadi data analis. Tapi yang khusus yang untuk entrepreneur ini nanti dia akan buat project gitu ya, dari semester 6-7 ini mereka bikin project bisnis dan nanti ada matangnya di 8 ya, mereka akan mempresentasikan apa yang mereka bikin. Produknya apa, mock-up seperti apa, jadinya gimana cara jualnya, selama setahun ini jualan untungnya udah berapa. Gitu. Siap-siap ya kalian berdua. Oh jadi sunyi gitu. Agak speechless gitu ya. Kita kaget sih. Kalau yang digital marketer ya nanti masuk ke perusahaan. Nah, anak semester 4 tuh workshop ya. Iya, Bapak. Jadi workshop mereka nih udah bisa buat ngurusin apa namanya? Iklan paid promote loh anak gitu. semester 4. Wow. Iya. Campaign di TikTok mereka udah bisa, campaign Di Instagram, Facebook, Meta, Google, mereka udah bisa. Nanti kalian akan ngalamin. Tapi tidak ada di kuliah, kita bikin workshop khusus gitu. Karena itu berapa kemarin ya? 9 jam sendiri apa ya? 9-12 jam gitu mereka. Iya, dari pagi sampai sore. Itu 2 minggu berturut-turut setiap hari sebegitu terus. Wow. Ada workshop khusus 2-3 hari lah mereka akan mengalami itu. Tapi keren sih sebenarnya. Iya. Keren. Iya. Kayaknya kalau kalian yang mau masuk bisnis digital di sini kayaknya nggak salah pilih deh. Iya. Ayo Beneran. masuk.
Mudah-mudahan nggak salah pilih. Enggak sih. Memang nggak salah pilih pak. Jangan mudah-mudahan memang nggak salah pilih memang. Tapi di sini memang merdeka sih belajarnya ya. Kecuali ujiannya nggak ada merdeka-merdeka. Nggak ada. Iya, Betul. betul sekali. Oh iya, terus kemarin juga mereka evaluasi akhir semester yang visual basic ya. Nggak lagi ngerjain ujian di kertas. Iya. Mereka eksibisi. Bikin poster. Bikin gitu. poster project. Nanti ada ujian yang kayak gitu. Betul. Gila keren. Hal baru sih ini. Mendengar hal baru. Terima kasih buat Bapak Nadiem Makarim. Terima kasih Bapak. Mas Menteri yang sudah membuat kita menjadi lebih merdeka. Kalau buat anak muda yang ngebikin kayak gini seneng loh. Tapi kalau misalkan buat yang udah terbiasa dengan yang metode lama jadi sulit gitu loh. Karena kita baru, kita enak banget bikinnya gitu. Merdeka. Kita mau apa aja bisa gitu. Keren banget sih sebenarnya kurikulum yang saat ini kan Mbak. Kayak keren gitu rasanya. Apa-apa tuh keren. Anak muda banget gitu. Anak muda banget anak gitu. muda banget. Milenialnya Karena kelihatan menterinya banget. menterinya muda sih. Iya emang. sih. Keren ya. Keren. Tepuk tangan lah buat Mas Menteri. Oh iya, for your information juga kita nanti akan ada program yaitu program mobility ya. Nah, keluar negeri. Ya, EduTrip. Nah, Edutrip. kalau angkatan 4 udah duluan nih. Biasanya yang anak-anak IPK-nya gede dapat beasiswa gratis buat mobility itu keluar. Berarti kita harus bersaing nih. Bersaing, Pak gede-gede IPK nanti yang paling Gede-gede, gede kalau mereka kan sedikit ya. Yang anak semester 4 sekarang siswanya sedikit, tapi yang kalian kan banyak ratusan. Nah, mereka sih ya udah IPK-nya tertinggi ya udah nggak dipilih lagi. Tapi kalau kalian nanti udah tertinggi, pasti kita akan ada adu portofolio juga gitu. Semangat ya, Gratis guys. loh ke Malaysia. Iya loh. Mungkin nanti kita Thailand apa ke Singapura kita nggak tahu. Cuman programnya ada di akhir tahun. Betul. Kalau nggak di awal tahun biasanya kayak gitu. Semester berapa berarti Pak? 4. 4. Belum tentu sih. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 tergantung kebagiannya aja. Oh. Karena Tapi semoga semester 4 ya. Iya. karena terbatas sih. Karena jumlahnya terbatas. Kalau mereka kan karena angkatan yang sebelumnya karena sedikit. Jadi kita bisa masukin duluan di semester 4. Tapi normalnya di semester 6, 7. Kalau misalkan Semester 6 7 tuh di prodi EduTrip lain. gitu, Pak. Bukan EduTrip, kita mobility namanya. Mobility. Hmm. Keren. Iya, jadi kalian belajar luar negeri. Iya, yang kemarin udah menyambut kerja sama kita salah satu MMU ada. Iya, sama UPM ya, Pak. UPM. Iya. Ya siapin aja uang buat merasakan pengalaman di luar negeri kayak gimana kuliahnya berbahasa Inggris tentunya. Jadi kalian bahasa Inggris kalian harus bagus. Nah, di bisnis digital anak-anak bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Jadi buat yang baru nanti akan masuk nih ya, jadi apa namanya perhatian bahwa bahasa Inggris itu adalah hal mutlak di sini ya. Kalian ngalamin kan? Materi bahasa Inggris ya. Iya, ujiannya juga bahasa Inggris, Pak. Oh ya, soal ujiannya di bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Dosen siapa ya? Dosennya ada namanya Bapak kebetulan Bapak Dionnya gitu. Bapaknya Ternyata yang sendiri. ngisi Bapaknya acara sendiri juga. gitu. Kita terkena jebakan Batman gitu. Daerah jangan kasih tahu nanti mereka nggak mau ngambil kuliah saya. Ya, tapi bagus banget sih, maksudnya walaupun pakai bahasa Inggris kita masih bisa jawab soal-soalnya gitu. Jadi pakai bahasa Inggrisnya yang mudah dimengerti gitu. Ya bahasa Inggrisnya Anda saja mudah mengerti. Mungkin ada beberapa orang yang merasa itu sulit. Mungkin sih Pak ya. Iya. Awalnya saya merasa sulit, Pak. Lama-kelamaan. Lama-kelamaan di kayak mulai terbiasa ngelihat contohnya Miss Iris ya. Iya. Kayak setiap jumpa sama kita tuh kayak bahasa Pakai bahasa Indonesia itu Inggris kurang. gitu Harus bahasa ya. Inggris kita harus Iya, ngabarin bahasa betul. Inggris. Makin terbiasa, Pak. Akhirnya karena saya kalau bahasa Inggris kan kalau learning biasa gitu kayak nulis atau apa susah, Pak. Jadi terakhir saya tuh kalau mau belajar bahasa Inggris tuh harus nonton. Iya. Akhirnya mau nggak mau sih harus beli Netflix. Oh, Netflix. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya ada yang paling penting ya menurut saya adalah kecebur di komunitas yang memang berbahasa Inggris. Benar-benar. Itu paling cepat. Karena memang keseharian pasti bahasa Inggris kan, Pak. Yes, mau nggak mau you have to be brave gitu ya, to courage to speak up in bahasa Inggris of course. Iya sih. Ya itu kalau di prodi sih kita ada Senin Inggris. Dosen-dosen Pak Fitra tuh Pak Fitra di ruangan gitu atau dosen-dosen yang datang kita layanin ke bahasa Inggris. Oh, pantas kemarin main ke ruangan prodi kan hari Senin. Kok lagi rapat tapi bahasa Inggris. Kirain tamunya bule nih kan. Ternyata rupanya enggak, memang hari Seninnya memang hari Senin Inggris ya, Pak. Iya, mahasiswa juga dong Iya. pastinya ya. Di kita juga Pak kebetulan ya. Senin bahasa Inggris gitu. Mata kuliahnya setiap hari Senin. setiap mata kuliah. Iya, setiap mata kuliah hari Senin bahasa Inggris. Iya, gitu. Mata kuliah bukan mata kuliah kali BC. Bukan Bapak. Isi. Maksudnya setiap hari Senin kita mata kuliahnya juga pakai bahasa Inggris kan, Oh, Pak? Pak Kurnia ya? Iya. Oh, Pak iya. Kurnian Bapak Dian juga. Oke. Itu aja sih paling yang bikin unik ya. Jadi ada keterpaksaan mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. bisa, Pak. Betul.
Tapi kan itu memang perlu. Ini korbannya nih ya. Kita pindah Iya. kamera ke sana. Set. Nah, ini kita transition. Ini korbannya nih. Ini korbannya. Salah satu korbannya yang harus presentasi di Malaysia dengan bahasa Inggris nih, luar biasa. Keren. Keren banget sih, keren, keren banget, keren. keren. Ladies and gentlemen, allow us to introduce the lecturers and students from Universitas Pakuan from Bogor, Indonesia. Indonesia di SMA maybe like Kuala Lumpur to Putrajaya. So, and total is even a few who were born and grew up in East Kalimantan. So it's a lot of people. Because we are first based in digital business program. Okay, can you give applause for? Gitu. Gimana, Bay? Deg-degan nggak? Pas presentasinya? Deg-degan. Tapi aman kan, bisa kan? Oh, lancar. Amal Sentosa gak Ah, sih? Sentosa Ya ya. kan? Sampai dapat fans loh dia dari dokter-dokter di negeri Upin Ipin. Nih guys, bagi yang baru Tim mau masuk opening. nih, Nih kok nih. Ini buat yang mau masuk nih, silakan lah. silakan dipikirkan. Kalau mau nyari informasi bisnis digital, bisa ke di sini ya. Nggak kita tulis ya. Bisa buka di bisnis digital @bisnisdigital di Instagram. Kebetulan kita juga ada 2 akun. Satu akun yang pertama adalah akun serius. Serius. Satunya lagi akun buat mahasiswa. Iya, akun Ocon kalau Itu nggak akun salah. seriusnya apa Iya. itu, Pak? Akun Ocon. Akun seriusnya adalah @bisnisdigital Bisnis Unpak. Unpak. Kalau misalkan yang Oconnya apa ya? Bis Yang bercanda. Diva. Ocon tuh bercanda bahasa Sunda. ya? Iya, bercanda itu. Heureuy macam Iya. kurang. Gitu. Bis Divers tulisannya @BISDIVVERSE. Bis Divers itu isinya mahasiswa semua. Jadi kalau mencari yang cantik-cantik Mbak Bis Divers, Mbak Bis Digital bisa lihat di situ. ya. Boleh. Boleh. IG-nya dong Kak. Hah? Melihat keseruan-keseruan kita sebagai anak bisnis digital juga banyak sih di Bisdipers. Sampai tuh dikomenin loh sampai ke depan kemarin saya beberapa kali itu ternyata dipantau sama rektorat. Oh, dipantau, Pak? Iya, kemarin saya rapat bilang, wih seru banget ya Pak di bisnis digital. Iya, Bapak belum tahu isinya. Itu hanya kulitnya. Kita sudah sampai ke penghujung acaranya podcast. Terima kasih sekali lagi Terima buat kasih, Bapak. Leo. Terima kasih Bapak. Iya, Mira. Sampai jumpa di podcast berikutnya.